fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdibun. Telah ditulis baginya perbuatan kemunafikan, nifaq, sampai hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan akan diminta dengan kenapa engkau mengingkari janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Wa bima kanu yakdibun, dan akan ditanya kenapa engkau berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak taunya orang-orang di Madinah melapor kepada sebagian orang Madinah melapor kepada Tha'labah. Ya Tha'labah, turun ayat untuk engkau, katanya. Engkau dicatat sebagai orang munafik, berbuat nifak. Tha'labah ketakutan, dibawa hartanya. Kambing-kambing tadi itu secara nisabnya semuanya dibawa kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW menolak apa yang diberikan Tha'labah. Sedih Tha'labah, balik pulang. Tiap tahun kayak gitu, tapi ditolak oleh Rasulullah SAW. Wafat baginda Nabi Muhammad SAW, lalu diangkat Khalifah Rasulullah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Datang di zamannya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, Tha'labah tadi datang kepada Sayyidina Abu Bakar untuk memberikan zakatnya. Dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Tha'labah, kekasihku Rasulullah SAW saja tidak mau menerima zakatmu, apalagi aku. Sampai akhirnya yang namanya Tha'labah pun meninggal dan tidak ada zakat yang diambil sedikit pun dari Tha'labah. Orang yang kayak gini yang dikatakan sayyutawwaquna ma bakhilu bih yaumal qiyamah. Ikat kepalanya. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya itu jangan berani berjanji kecuali benar-benar. Minta kepada Allah, ya Rabb, kalau engkau berikan kepada saya ya Allah rezeki yang banyak, saya akan bersedekah ya Rasul, ya Allah. Itu sudah janji. Ini kan perjanjian dengan Allah. Kalau Allah beri kemudian kita lupa, bahaya itu. Itu bahaya. Akhirnya wafatnya pun dalam keadaan su'ul khatimah. Wal khuruj minad dunya ala ghairi millatil Islam. Dan keluar dari dunia orang-orang yang tidak membayar zakat, keluarnya ala ghairi millah, bukan dalam ajaran Islam. Walaupun dia ini adalah sahabat. Walaupun dia gambarannya adalah dia sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saja, ketika di zaman beliau ada orang kaum yang murtad dari Islam. Tapi ada juga kaum yang masih Islam tapi gak mau bayar zakat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan tegas mengatakan, perangi yang tidak mau membayar zakat. Yang diperangi bukan yang murtad malahan. Yang diperangi dulu adalah orang yang tidak mau bayar zakat. Enggak taunya orang-orang yang murtad dengar. Itu Khalifah Rasulullah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Padahal mereka masih Islam. Kalau sudah menang dengan ini kita yang bakal diperangi. Kata orang-orang murtadin, nas'alullahal afal afiyah. Kata orang-orang yang murtad tadi. Enggak taunya apa? Gak taunya mereka ketakutan orang yang murtad balik kepada Sayyidina Abu Bakar, tobat, minta maaf dan kembali kepada ajaran Islam. Masuk Islam lagi, ditinggal kemurtadannya. Tapi di sini lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai mengatakan, wallah la arda ayyanqusa hadad din wa ana hayy. Demi Allah, saya nggak rela agama ini berkurang sedangkan saya ini masih hidup. Nggak rela saya. Perangi mereka yang tidak mau bayar zakat. Bahkan yang diturunkan itu bukan sembarang orang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang sejati-sejati, kesatria-kesatria itu diturunkan semuanya. Perangi. Subhanallah. Nggak rela. Sayyidina Abu Bakar tidak rela agama ini berkurang sedangkan dia dalam keadaan masih hidup. Waqad yu'aqab qabla al-maut. Orang yang enggak mau bayar zakat jangankan waktu matinya, sebelum mati akan disiksa oleh Allah. Sebelum mati akan diazab oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala.